episode 37, Rasa Malu Zhang Yang. Tapi Fei Hung tahu bahwa orang-orang di dunia ini sebenarnya bukan pembudidaya seperti dia dan seperti manusia di alam dewa. Jadi mereka tidak bisa menyerap efek pil miliknya. Karena itu dia harus membantunya menyerap efek pil dengan menyentuh pusarnya. Dia akan mengirimkan energi esensi dewanya langsung ke dantian wanita ini, sehingga dia bisa membantunya menyerap pil penyembuhnya. Fei Hung mengamati bahwa wajah wanita itu memerah sebelum dia menganggukkan kepalanya dan berbisik pelan. Iya, bahkan suaranya yang seperti gubaman adalah sesuatu yang sangat indah didengar. Fei Hung tersenyum pelan dan membungkuk. Dia lalu mengambil pil dari cincin spesialnya dan dengan hati-hati memotongnya menjadi beberapa bagian. Ini adalah pil spiritual yang terbaik dan pil dewa. Jadi dia harus memotongnya menjadi beberapa bagian, karena jika dia menelan semuanya, itu bisa melukai organ tubuhnya dengan kekuatan pil itu. Fei Hung mengambil bagian kecil potongan pil dan menyuruhnya membuka mulutnya. Kemudian dia menyuruhnya untuk menelan pil. Dia kemudian melepaskan sebagian jubah dari area yang menutupi perut di mana dia bisa melihat pusarnya. Fei Hung menatap matanya dan berkata, "Aku akan mulai." Dia menggerakkan tangannya perlahan sambil berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar oleh Zhang Yang. "Kau bahkan akan mendapat manfaat dari ini." Fei Hung melanjutkan untuk menenggelamkan jari tengahnya tepat ke pusar Zhang Yang, sambil mengirimkan kekuatan dekannya ke dantian dan meridiannya. Menggunakan indera spiritualnya bersama dengan esensi dewa, dia memurnikan pil di perut Zhang Yang dan mengarahkannya ke semua meridiannya untuk menyembuhkan organnya. Fei Hung mendengar arahan dan mengangkat wajahnya. Wajah wanita ini benar-benar merah dan dia menutup mulutnya sambil berkata pelan, Maaf. Sambil mengangkat wajahnya, Fei Hung mengangguk dan terus memperbaiki pil obat untuk menyembuhkan tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Fei Hung selesai menyembuhkan tubuhnya. Seluruh tubuh Zhang Yang benar-benar sembuh, seolah-olah dia tidak menerima luka dan pukulan fatal sebelumnya. Bahkan luka di permukaan kulitnya telah menghilang juga. Dia menutup matanya sepanjang waktu, sementara Fei Hung menyembuhkannya. Jadi ketika dia membuka mata, dia terkejut bahwa dia tidak lagi merasakan sakit. Tepat ketika dia ingin mengucapkan terima kasih padanya, Zhang Yang mencium sesuatu yang sangat bau. Dia membuat wajah jijik sambil menutupi hidungnya dan mencari sumber bau busuk itu. Fei Hung mengamati gerakannya dan meliriknya, seolah menyuruhnya untuk melihat dirinya sendiri. Zhang Yang tidak mengerti pada awalnya, tetapi ketika dia melihat tubuhnya, dia berteriak. Zhang Yang berteriak ketika dia melihat tubuhnya sendiri tertutup cairan. Semua kulitnya benar-benar hitam. Bau busuk itu berasal dari dirinya sendiri, membuat wajahnya benar-benar merah karena malu. Fei Hung tahu bahwa kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya adalah karena dia membantunya meningkatkan kekuatannya, memungkinkannya untuk naik dari tahap keempat ke tahap keenam dari pengumpulan ki secara langsung. Satu langkah lagi untuk memasuki tahap ketujuh. Dalam tingkatan dan kekuatan seni bela diri dunia ini, Zhang Yang sekarang menjadi peringkat Raja Bintang 3. Itulah keuntungan yang dia dapatkan dengan membiarkan Fei Hung membantunya menyembuhkan tubuhnya. Tapi dia masih belum tahu itu, karena esensi Dewa Fei Hung bermanfaat pada meridian di tubuhnya. Itu memungkinkannya untuk meruntuhkan penghalang terobosan ke tahap kecil berikutnya, memberinya lebih banyak kekuatan. Karena Fei Hung telah memeriksa tubuh Zhang Yang dan juga tubuh wanita dingin itu, dia menyadari bahwa teknik yang mereka gunakan di dunia ini hanya menggunakan beberapa meridian dari seluruh tubuh mereka, sehingga mereka dapat menyerap energi surga dan bumi. Tapi batas mereka hanya akan sampai ke puncak dari pengumpulan ki. Mereka tidak akan bisa maju ke alam berikutnya atau peringkat legenda. Fei Hung telah membuat banyak tebakan. Jadi dia perlu mengkonfirmasi hal ini dengan memeriksa meridian Zhang yang berlatih seni bela diri. Zhang Yang malu-malu dan menemukan tatapan pemuda di depannya. Dia tersenyum diam-diam padanya. Tidak ada tanda-tanda ejekan atau ketidaksenangan di matanya,
Tapi tetap saja dia merasa lebih malu karena Fei Hung terus memperhatikannya. Jangan lihat aku. Berbalik. Setiap wanita pasti tidak ingin terlihat jorok dan tidak terawat di depan pria. Apalagi jika dia adalah pria yang disukainya. Fei Hung merasa geli dengan pemandangan itu. Dia ingat ketika dia mengajarkan jalur kultivasi kepada kedua putrinya, angkatnya, atau muridnya. Reaksi yang sama ditunjukkan padanya. Nostalgia akan hal itu melewati matanya, tetapi dia segera pulih. Fei Hung melepaskan indera spiritualnya dan menjadi sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Fei Hung mengangkat tangannya dan menunjuk ke samping. Ada sungai beberapa meter dari sini, jadi kau bisa mandi. Jangan khawatir, tidak ada binatang iblis di sekitar area ini. Jadi kau akan merasa aman. Fei Hung mengambil satu set pakaian lagi dari cincin spesialnya dan menaruhnya di depan Zhang Yang sambil berkata, "Ini satu set pakaian untuk kau pakai nanti. Aku tidak punya pakaian untuk wanita cantik sepertimu. Jadi kau harus memakai pakaianku sendiri." Meskipun Fei Hung telah berbalik membelakangi, Zhang Yang masih merasa terlalu malu. Dia ingin menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Jadi pemuda di depannya tidak bisa melihatnya lagi. Zhang Yang ingin segera mandi. Jadi dia menyekat tangannya dan dengan lembut mengambil pakaian yang diletakkan Fei Hung dan mulai berjalan ke arah yang dia tunjuk. Tetapi kemudian dia mengingat sesuatu dan ragu-ragu berkata, Tapi Fei Hung tahu apa yang mengganggu pikirannya sambil mengalihkan pandangannya ke satu arah dan berkata, "Temanmu juga dalam bahaya, bukan? Tenang, kau bisa mandi dengan aman sekarang. Aku akan segera pergi untuk membantu mereka." Fei Hung kemudian menatapnya dengan tenang sambil menunjukkan senyum yang meyakinkan. Zhang Yang ingin segera kembali untuk membantu orang-orang dari klannya, tetapi kekuatannya saat ini masih tidak cukup. Dan terlebih lagi, dalam kondisinya saat ini, dia terlalu malu untuk menunjukkan dirinya. Melihat senyum dan tatapan pemuda itu, dia merasa bahwa pria itu menyampaikan rasa aman dan ketenangan. Jadi dia tidak bisa tidak menenangkan perasaannya. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, pemuda itu dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ketika melihat Fei Hung, bahkan jika langit runtuh. Mengingat kotoran dan bau busuk di tubuhnya, Zhang Yang semakin tersipu dan dengan cepat menyelinap pergi ke sungai, seperti tikus kecil yang ketakutan oleh kucing besar. Fei Hung menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat dia berbalik ke arah sekelompok orang yang sedang menghadapi gerombolan binatang iblis. Dia juga telah memperhatikan sebelumnya bahwa tidak jauh dari tempat itu, pertempuran sengit lainnya sedang terjadi. Fei Hung sedang bersiap untuk terbang langsung ke lokasi itu ketika dia melihat bagian dari senjata tombak yang telah hancur di tanah. Dia tahu itu milik wanita muda itu dan berpikir kalau sepertinya senjata Zhang Yang adalah tombak. Karena aku sudah membantumu, tidak ada salahnya memberimu sesuatu. Fei Hung mencari sesuatu di dalam cincin spesialnya. Dia ingat, dia memiliki beberapa senjata spiritual di dalamnya.